kepada mereka yang dihilangkan dan tetap hidup selamanya. Ringkasan ini dibuka dengan meminjam kutipan di lembaran pembuka setelah biodata buku. Sebab penulisnya merasa terinspirasi dari artikel di kuil penyiksaan Orde Baru. Artikel itu adalah tulisan pengalaman seseorang yang sangat dikenal oleh penulis dan diminta secara pribadi. Artikel itu terbit dalam edisi khusus Soeharto Tempo Februari 2008. Halo, selamat datang di channel Audiobook Indonesia. Hari ini kita akan membahas buku yang berjudul Laut Bercerita. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari rangkuman buku ini. Mari kita mulai. Buku ini dibagi dalam dua sudut tokoh yang menjadi sumber ceritanya. Biru Laut dan Asmara Jati. Dua kakak beradik tentu dengan karakter yang kontras, namun ketemu dalam satu kesadaran, cinta. Sekali lagi, novel ini dibalut dengan kisah cinta yang sangat amat dalam. Itu untuk harapan Indonesia yang lebih baik di masa depan, juga manusianya. Sisi paling getirnya adalah upaya menguak kekerasan yang terjadi di 98. Dalam buku ini, ada beberapa nama yang akan sering disebut selain Biru Laut dan Asmara Jati. Mereka adalah ikatan nafas cerita kekejaman yang memuncak pada 98 dan lalu menyimpan luka yang menganga hingga kini, yang ditandai dengan aksi kamisan. Prolog, matilah engkau, mati, kau akan lahir berkali-kali. Syair ini menjadi penanda epik untuk Biru Laut. Diceritakan pada bagian ini, Biru Laut telah diculik dan dibawa oleh sekelompok orang yang tidak ia kenal. Dalam mobil itu, matanya tertutup kain dan tangannya diikat. Hingga lebih dari 1 jam, mobil berhenti. Biru Laut ditarik keluar dari dalam mobil dan ditendang agar lekas berjalan. Dia hanya berjalan dengan satu kakinya, sebab kaki yang sebelah sudah remuk dihantam sepatu Lars dan kaki meja. Agar Biru Laut membuka suaranya pada setiap pertanyaan yang mereka layakkan. Dia hanya mencium bau laut dan mendengar deburan ombak. Dia dibawa menggunakan perahu mesin entah kemana. Lalu tiba-tiba penutup matanya dibuka dan dia menyadari bahwa mereka sudah berada di atas tebing. Tangannya terikat dengan besi pembelah. Dia dilempar ke laut, tenggelam, dan perlahan-lahan mati. Laut bercerita. Di Seyegan 1991. Mula-mula di Seyegan. Laut, Suno, Daniel, Alex, Kinan, dan Yusti memeriksa sebuah rumah kosong yang akan dijadikan tempat berkumpul untuk mendiskusikan karya yang dilarang. Dan bahkan, mereka merencanakan pergerakan untuk melawan rezim yang telah memerintah kurang lebih 32 tahun ini. Tempat ini juga menjadi tanda berdirinya gerakan mahasiswa Winatra. Seyegan yang terletak di Desa Pete, Margodadi, membuat mereka merasa aman dari pantauan intel. Laut mengenal Kinan sebagai senior yang juga sering menggandakan beberapa bab karya yang terlarang. Semakin panjang pertemuan itu, membawa Laut dan kawan-kawan aktif melakukan berbagai agenda. Laut dan Kinan, mereka berdua sama-sama menyukai karya Bram. Sebagai senior, Kinan berbagi cerita tentang penangkapannya dan beberapa kawan-kawan termasuk Bram di Gedung Ombur. Laut terhenyak dan serius memperhatikan cerita. Mereka adalah aktivis Wirasena. Di Seyegan, Laut dan kawan-kawan Winatra lainnya juga diperkenalkan oleh Kinan dengan para seniman Taraka. Mereka adalah Abiasa, Hamdan Murad, Coki Tambunan, dan Anjen. Seperti anak muda pada umumnya, Laut jatuh hati pada Anjani pada pandangan pertama. Pertemuan itu menjadi awal cerita yang panjang, hingga pada akhirnya Anjani selalu menunggu Laut pulang setelah Alex dan beberapa kawannya dilepas oleh para penculik. Di Seyegan, semua pemikiran kiri menjadi bahan diskusi setiap kali ada kesempatan, dan selepas kuliah atau saat berkumpul bersama. Semua dari mereka naratamalah yang bisa dibilang paling cakap dan terlihat seperti kutu buku.
Tama tidak sungkan mendebat Bram meskipun dia senior. Tama paling vokal dan selalu berupaya mengajak kawan-kawan tidak hanya menghabiskan energi untuk berdiskusi, tapi harus aksi. Di waktu yang lain, di tempat penyekapan ketika mereka Olympus Laut pada 13 Maret 1998. Persis di hari ulang tahun adiknya Asmar. Biru Laut, Sekjen Winatra diculik oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Laut hanya mendengar suara yang saut-sautan di honditalkie. Elang. Laut ditendang, matanya ditutup kain, dan tangannya diikat. Setelah keluar dari mobil, tubuhnya diseret masuk ke dalam sebuah ruangan. Tidak ada perlawanan. Dia menerima sikasaan yang bertubi-tubi mendarat ke tubuhnya. Berhari-hari, dia dalam penyekapan, hampir tidak ada anggota tubuh yang tidak kena siksaan. Badan memar, telinga berdenging, salah satu kakinya remuk dihantam berkali-kali. Wajah babak belur, darah yang mengalir kering dan basah dipakainya yang tidak pernah diganti. Semua bentuk penyiksaan dilakukan untuk memaksa Laut menjawab pertanyaan. Siapa yang telah mendanai pergerakan mereka? Laut juga mendengar suara Dandel dan Alex disiksa. Suara teriakan mereka terdengar menembus berlapis-lapis tembok. Di Ciputat, 1991. Hampir semua keluarga memiliki tradisi berkumpul di akhir pekan. Itulah yang dialami Laut. Hampir di setiap akhir pekan, Laut akan dihubungi oleh ayah atau ibu untuk berkumpul, makan, dan bercerita tentang topik apa saja. Ayah Biru Laut yang juga adalah seorang wartawan kritis terhadap pemerintah yang memperlakukan X05 dengan sangat tidak manusiawi. Ayah dan ibunya selalu khawatir apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, terlebih Biru Laut. Melihat banyak aktivis yang hilang, dibunuh, dan tidak ada kabarnya. Ayah Laut mewanti-wanti Laut agar berhati-hati. Obrolan di meja makan, dapur, dan ruang tengah terkadang terasa hangat, juga cemas. Terasa gemas, juga bikin sendi-sendi lemas. Hampir setiap pekan Laut akan dihubungi untuk berkumpul bersama. Asmara, adiknya juga menjadi orang yang sangat ia rindukan. Di sela-sela obrolan, mereka juga memutar beberapa musik karya Paul McCartney dan The Beatles. Laut menceritakan beberapa aktivitas di kampus, kecuali beberapa aktivitas penting di Winatra, karena dia harus merahasiakan pergerakannya agar keluarganya juga aman. Dia tidak ingin melibatkan ayah, ibunya, adiknya, bahkan keluarga besarnya. Tapi Laut mengenalkan semua sahabatnya di Winatra, termasuk perempuan yang dia kagumi, Anjani. Ia membagikan cerita rasa, sukanya terhadap Anjani pada Asmara. Dan seketika, Asmara menyimpulkan bahwa abangnya itu sedang jatuh cinta. Asmara, adik yang sangat menyayanginya, selalu membocorkan kalimat-kalimat meragukan kepada ibunya atau ayahnya. Hal itu kadang membuat Laut kesal dan mengancam. Tapi bagi mereka berdua, itu menjadi keseruan tersendiri saat berakhir pekan. Kembali ke tempat yang gelap, 1998. Dalam penyekapan, bagian yang paling buruk adalah saat proses interogasi. Sebab di situasi itu, anggota tubuh akan menjadi biru lebam atau bahkan hancur memancarkan darah. Penyiksaan itu selalu mengulang pertanyaan yang tidak berbeda. Selalu berputar pada apa itu Winatra, Wirasena, siapa yang mendanai kalian, siapa orang di balik kalian, kenapa kalian ingin menumbangkan rezim melawan pemerintah, apa kalian ingin PKI, apa kalian ingin merdeka dari NKRI. Setiap kali mereka mendengar jawaban yang tidak memuaskan, kaki meja, kursi akan menghantam badannya, bahkan sesekali disetur. Bila mereka lelah, mereka akan berhenti. Atau jika sudah masuk waktu malam dan istirahat, maka interogasi dan penyiksaan itu akan berhenti sebentar. Gangguan 1993. Diawali dengan situasi diskusi tentang pemberontakan Kuanju tahun 1980, di mana Kinar menegaskan bahwa harapan mereka agar situasi di Kuanju juga terjadi di Indonesia, bahwa People's Power berhasil menemukan Presiden Marcos. Masyarakat kita terlalu heterogen. Kinan. Diskusi alat itu memantik kelompok Winatra, Taraka, Wirasena, dan sejumlah mahasiswa terlibat dalam aksi tanam jagung di Bangguan. Mereka berangkat dengan uang saku masing-masing, dan tentunya paling berharga adalah mereka datang dengan mental yang sudah siap. Semua bahan mereka telah persiapkan, termasuk rencana antisipasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Bus besar itu selama belasan jam membawa mereka dari Jogja menuju Pasir Putih Situbondo. Di bus itu yel-yel dari bait-bait puisi, sajak seonggok jagung digelorakan, hingga mereka terlelap dan dibungkus oleh larut malam. Sebelum akhirnya laut diol-ol oleh kawannya karena tidak berani pada Anjani, cewek yang ditaksirnya sejak di Seyegan. Mereka tiba di Pasir Putih Situbondo ketika matahari sudah mulai menjilat bumi. Laut dikagetkan dengan keberadaan Anjani yang tengah berdiri di belakangnya sambil menenteng sepatu. Dia tidak siap sebab belum gosong gigi. Mereka berdua berjalan menikmati pasir di pantai. Laut mungkin tidak memiliki bahan pembicaraan lain selain tentang gangguan. Anjani yang menyadari keberadaan intel yang membutuhkan mereka mengagetkan laut dengan bibirnya yang menghujani ke bibir laut agar anak itu berhenti membicarakan soal gangguan. Kalau tidak, aksi mereka akan gagal. Anjani baru saja mengatakan bahwa laut telah dibuntuti sejak berjalan sendiri ke arah pantai. Kinan mengorganisir kawan-kawan mahasiswa yang ada di Pasir Putih Situbondo yang akan bergerak ke Belangguan setelah waktu zuhur. Mereka akan dijemput dengan kendaraan yang lebih kecil agar tidak memunculkan perhatian dari para intel. Kinan membagi mereka ke dalam kelompok kecil dan menentukan koordinat di mana mereka akan bertemu. Semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, lokasi yang mereka tuju sudah dijaga ketat oleh para tentara. Para tentara itu menyisir semua rumah warga untuk mencari para mahasiswa yang melakukan aksi. Rencana aksi mereka sudah bocor. Mereka yang bersembunyi di rumah Bu Sumatri dan Pak Slamet juga dipatroli. Karena merasa tidak mungkin melakukan aksi tanam jagung, mereka mulai berpikir bagaimana bisa keluar dari kampung itu. Hujan. Situasi itu membantu mereka keluar dari desa. Jarak pandang pengawasan para tentara terhalangi hujan, dan situasi itu yang dimanfaatkan oleh laut dan kawan-kawan keluar dari desa menuju DPRD Surabaya. Melewati medan yang berduri, berbatu, becek, dan licin, semua dari mereka tiba dengan selamat di tepi jalan besar Banyuwangi, Surabaya. Mereka yang melihat bis lewat segera menyetop dan naik. Tapi, hal yang tidak terduga, bis yang mereka tumpangi di-stop oleh dua patroli polisi di sebuah tempat di dalam Makenat 1998. Laut mengingat penyiksaan yang baru saja terjadi, di mana seekor semut merah dengan ganas menggerus kelopak dan bola mataku. Di dalam penyekapan, mereka berusaha berkomunikasi. Mula-mula Sune yang mencoba menyapa laut, lalu disusul Alex, Daniel, Julius, dan Dana. Mereka saling bertanya di mana mereka berada. Mereka menduga-duga bahwa mereka berada di markas tentara. Aktivitas dalam penyekapan tidak hanya interogasi dan penyiksaan, tetapi sesekali mereka tidur, beristirahat dengan luka dan rasa sakit yang tidak tanding. Makan, minum, bahkan berak dan mandi. Di ruangan itu, mereka tidak melihat cahaya matahari. Bahkan mereka tidak mengenal lagi hari. Dan dengan caranya sendiri mengetahui bahwa dia sudah 19 hari di dalam penyekapan. Dia melakukannya dengan menggoreskan tusuk gigi tembok sel. Dari dalam ruangan penyikapan itu, mereka merindukan orang-orang yang dikasih. Daniel merindukan Hans, adiknya. Sunu mungkin membayangkan Nilang. Bahkan Daniel sesekali membayangkan pacarnya. Alex merindukan Asmara, adiknya. Ya, dia sedang dekat pada adiknya. Mungkin saja jatuh cinta. Sementara Laut selalu mengingat ibu dan ayahnya. Asmara juga Anjani. Suara musik trompet itu kadang-kadang muncul dan memecah semua sunyi serta membuyarkan rindu. Pukulan dan siksaan berkali-kali melayang dan membuat teriakan di antara mereka. Naratama diseret ke dalam sel yang mengurung Sunu. Sementara Sunu ditarik keluar dengan kepala terbungkus goni dan tangan diikat. Lalu berteriak ketika Sunu diseret. Anjing kali ya. Terminal Bungurasi 1993. Cerita berbalik ke sebuah terminal. Subuh itu, ketika bus itu di-stop oleh patroli polisi, semua tegang. Mereka menahan nafas. Ada yang berpura-pura menunduk, mengikat tali sepatu menghindari sorotan lampu senter yang menyorot ke dalam bus. Di kejauhan, terlihat polisi itu ngobrol dengan supir sembari menepuk bahunya. Lalu kemudian, setelah mengobrol, mereka pergi. Bus yang ditumpangi Kinan, Laut dan kawan-kawan melesat meninggalkan tempat menuju ke DPRD Jatim. Dengan tisu basah yang tersedia di Ratsel Anjani, mereka membersihkan sisa lumpur yang melekat di kulit. Menjelang masuk Surabaya, Kinan memberi instruksi kepada kawan-kawan
agar membentuk kelompok kecil. Kita bergerombol dan bergerak menuju DPRD dengan berjalan. Mereka sepakat berkumpul di depan gedung pada jam 10 pagi. Bram menambahkan, masuk ke dalam gedung DPRD dengan tertib. Sebelum berangkat ke DPRD, mereka menyempatkan sarapan. Semua kejadian dini hari yang berusaha melarikan diri dari pengawasan tentara menjadi bahan perbincangan. Setelah mengisi perut dengan soto Lamongan dan es krim Zangradi, mereka mulai berjalan menuju DPRD. Di sana, setelah menanti 2 jam, barulah bertemu dengan anggota DPRD. Semua laporan diterima, dicatat. Mereka juga mendengar segala janji anggota DPRD dan kemudian bubar. Semua aksi yang terjadi di Belangguan akan dievaluasi di Seyegan. Naas, sebelum mereka bergerak meninggalkan terminal Bungurasi, sekelompok orang sudah mengintai dan akan menangkap mereka. Kenan dan Daniel berlari kencang dan lolos dari jalan mereka, yang ternyata adalah aparat. Sementara Laut, Alex, Bram, dan beberapa mahasiswa lainnya tertangkap dan dibawa. Mereka disekap dan interogasi beberapa kalimat kotor menghujam ke telinga. Bahkan mereka dituduh komunis. Tidak cukup itu. Kekerasan fisik pun tidak terhindarkan. Disetrum, bahkan penggaris besi menghantam wajah mereka. Aksi tanam jagung menjadi alasan mereka ditangkap. Berjam-jam mereka mengalami penyiksaan dan kemudian komandan memerintahkan anak buahnya melepas mereka. Awas mulut kalian bocor. Dan jangan kemana-mana. Pulang sana ke Jogja, jar salah satu aparat. Bram, meski dia paling parah karena penyiksaan itu, ia masih memberi instruksi agar tidak menyerah. Mereka pulang berpisah, ada yang ke Seyegan, Solo, atau Pacet. Laut dan Julius menuju Pacet, mereka dijemput Mahesa, kakak Anjani. Di mobil, sebelum meluncur ke Pacet, Mahesa dan Raka membawa mereka ke dokter untuk diperiksa atau diberi obat. Mereka tiba di Pacet. Di sana Kinan dan kawan-kawan sudah menunggu di sebuah villa milik keluarga Anjani. Laut dan Julius menceritakan apa yang terjadi setelah mereka ditangkap di sebuah tempat di dalam Kianat, 1998. Pada bagian ini, mereka tahu siapa yang telah membocorkan aksi Belangguan dan beberapa rencana serta agenda Winantara bahkan hingga mereka tertangkap. Penyiksaan dihadapi mereka berhari-hari. Setelah melewati tahapan penyiksaan di ruang bawah, terutama Laut yang akhirnya dipindahkan kembali ke sel ruangan atas berkumpul bersama yang lainnya. Laut berceloteh saat mengganti pakaian yang sudah basah akibat interogasi. Dengan 2 helai sarung, dia sengaja mengeraskan suara agar kawan-kawan di ruangan sebelah mendengarnya. Dia menangis, bukan karena disiksa, tapi karena dikhianati oleh kawannya sendiri. Rumah susun Klender, Jakarta, 1996. Kembali di sebuah momen di mana Laut telah diangkat menjadi Sekjen Winatra dan harus menetap di Jakarta. Dalam setiap pergerakan, sangat amat penting menentukan di mana tempat berdiam dan menjauh dari pengamatan para aparat yang mendukung rezim. Mereka memilih sebuah tempat di tempat ini jauh berbeda dengan tempat mereka yang berada di Seyegan, Yogyakarta. Mereka telah selesai mengetik dan mencetak manifesto yang akan dibacakan Bram pada aksi panggung di Jalan Diponegoro setelah mendengar Putri sang proklamator menjadi ketua partai. Sebab partai itulah yang mereka anggap sebagai suara rakyat. Manifesto yang dibacakan menghebohkan media dan menjadi peristiwa Sabtu Kelab, di mana pemerintah menuduh Wirasena dan Winatra adalah dalang dari kericuhan. Laut dan beberapa kawan lainnya menjauh dari Jakarta hingga semua aman kembali. Dalam bulan itu, dia menulis surat kepada Anjani dengan nama samarannya, Jaya Kusuma. Isi surat itu selain ingin mengatakan rindu kepada kekasihnya, Anjani, juga ingin mengingatkan agar berhati-hati pada setiap gerakan kita. Laut meminta Anjani fokus pada pekerjaannya dan meminta Anjani agar mengabari keluarganya bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja. Sumatera menjadi pulau yang tepat untuk menghindar dari pencarian aparat. Seminggu di Lampung, seminggu di Pekanbaru. Mereka hidup berpindah-pindah. Ada penyelidikan aparat dalam melacak keberadaan. Dalam pelarian itu,
Laut tidak pernah berhenti membaca dan menerjemahkan karya-karya berbahasa asing. Dari sanalah hidupnya terpenuhi. Pekerjaannya fleksibel itu membuat dia juga bisa bergerak dan tetap menjaga nalar kritis. Dalam berkomunikasi dengan para editor, kawan-kawan media, bahkan orang-orang yang dicintai, Laut selalu menggunakan nama samaran. Hanya orang-orang dekat yang mengenal cara Laut berkomunikasi. Setelah mendapat pesan bahwa Jakarta telah aman, Laut dan beberapa kawannya, termasuk Gusti, bersiap untuk kembali. Gusti tidak pernah berhenti memotret setiap situasi yang dirasa penting. Bahkan semua aktivitas Laut terekam dengan baik. Mula-mula, mereka masuk melalui Bogor dan melanjutkan perjalanan ke Jogja. Lebih dari setahun, Laut dan beberapa kawannya berpindah-pindah, Bogor, Cilegon, Bekasi, dan Bandung, untuk kemudian kembali ke Jakarta Barat. Memasuki tahun 1998, ketika Bram telah divonis mendekam di LPG Pinang, Kinan dan kawan-kawan lainnya yang masih dalam pengejaran tidak pernah berhenti menyusun siasat dan bergerak. Ada yang bekerja di perusahaan periklanan, ada yang menjadi buruh di konveksi kain, ada yang bekerja di pabrik sepatu, ada yang fokus pada kerja seniman. Laut dan kesibukannya juga tidak lengah dalam mengerjakan tugas terakhir yang Anjani tidak pernah berhenti mengingatkan. Skripsimu. Pada hari ulang tahun itu, Laut belum juga bisa bertemu adik kesayangannya, Asmara. Hanya dari rumah susun Klender, dia merenungkan dirinya dan apa yang sedang dia lakukan demi Indonesia yang lebih baik. Mereka, Laut dan kawan-kawan, masih dalam keadaan buron di sebuah tempat dalam Kelang 1998. Laut dan kawan-kawan di dalam penyekapan masih diselimuti hening. Luka memar di badan mungkin tidak terasa lagi, sebab rasa dikhianati jauh lebih berlipat ganda. Alex, kawan dekat Laut, berkali-kali meyakinkan dirinya tentang apa yang dilihat Laut, yakni Gusti. Masing-masing dari mereka menyimpan jengkel dengan kesal atas ketidaktahuan mereka tentang Gusti yang selama ini adalah mata-mata. Sementara mereka merasa bersalah telah menuduh Naratama yang dianggap membocorkan aksi di Belangguan dan beberapa kebocoran informasi pergerakan Winatlah. Hening, tiba-tiba. Mereka hanya bisa bersedih dan menahan merasa perih dikhianati, terutama Laut yang terlanjur menganggap Gusti sebagai kawan dekat. Pada hari itu, dalam kesedihan dan luka penyiksaan yang tidak sembuh-sembuh, mereka dibawa, terutama Laut. Laut didorong masuk ke dalam mobil. Dia histeris dan bertanya-tanya, di mana kedua kawannya? Dana dan Julius dibawa. Orang-orang itu menjawab, ke makam masing-masing. Dan aku tanya, aku juga akan diantar ke kuburan Laut. Hari terakhir Laut mencium aroma asin dan deburan ombak sebelum dia ditenggelamkan oleh si mata merah. Asmara Jati, Ciputat, Jakarta 2000. Tradisi di rumah biru Laut tidak pernah berubah. Setiap akhir pekan, ayah, ibu, dan adiknya selalu nanti kepulangannya. Ibunya sedang menyiapkan makanan. Ayah meletakkan vinil tua dengan menyetel lagu kesukaan, Blackbird, dan adiknya mengatur piring, sendok, dan gelas di atas meja. Masakan kesukaan entah itu tengkleng, sate buntal, nasi liwet, gudeg, timlo, dan seterusnya akan bergiliran di akhir pekan dimasak dan dimakan bersama sembari menunggu kepulangan Laut. Sudah 2 tahun sejak Laut menghilang. Suasana di dapur tidak pernah berubah sedikit pun, kecuali tanpa kehadiran kakak sulung Asmara. Semua orang berada dalam penantian, termasuk pada orang tua, kawan-kawan Laut. Di sebuah kantor, tempat Asmara bekerja, Asmara baru saja tiba. Dia melihat Aswin, rekan kerjanya, sedang bersama Anjani, kekasih Laut, di dalam ruangan yang bisa terlihat dari luar. Di kantor komisi orang hilang, Aswin menyapa Asmara yang baru saja masuk. Anjani tidak bisa banyak bicara. Dia hanya menyimpan tangis di dalam dada yang entah kapan akan meledak. Asmara menyapa Anjani. Aswin mengatakan dia sudah sejam duduk di sini, memberi informasi tentang apa yang baru-baru ini dia alami. Sebuah kain yang dibatik motif kupu-kupu oleh Sunu. Dia menduga Sunu yang melakukannya. Sunu yang merupakan
kawan dekat laut, yang juga dihilangkan. Anjani memperlihatkan foto kain yang dibatik oleh Sunu yang diambil bertemu Bu Arum, ibunda Sunu. Dia bercerita, Bu Arum belum sempat membatik motif kupu-kupu yang disketsanya sendiri. Dia menaruh pekerjaan itu dan akan melanjutkannya besok pagi. Tapi keesokan harinya, Bu Arum kaget ketika dia melihat motif itu sudah dibatik. Dia menduga Sunu yang telah melakukannya, lalu kemudian pergi menghilang. Asmara mendengar dengan seksama, meski dia merasa ini absurd dan juga terjadi pada ayah dan ibunya yang setiap akhir pekan memasak dan menunggu kakaknya kembali. Asmara prihatin pada kondisi Anjani yang terlihat seperti kehilangan dirinya. Bagaimana tidak, kekasihnya. Laut tidak pernah kembali, meski rezim sudah tumbang. Asmara, Aswin, dan keluarga korban lainnya yang telah membentuk komisi orang hilang sudah mulai bekerja melacak dan mencari tahu keberadaan keluarga mereka. Hal itu dilakukan untuk memastikan keberadaan bila mereka mati, di mana kuburannya, dan bila mereka hidup, di mana mereka berada. Alex dan 8 kawan lainnya yang dipulangkan kini menjalani masa pemulihan. Alex memutuskan bergabung dengan Asmara, Aswin di komisi orang hilang meski dia juga menghadapi rasa traumanya. Sementara yang tidak kembali, Biru Laut, Gala Pranaya, Kasih Kinanti, Sunu Diantoro, Julius Sasongko, Arendra Jaya, Dana Suwarsa, Widi Yulianto, dan 5 orang lainnya dalam pencarian. Mereka semua adalah anggota Winatra dan Wirasena yang dianggap organisasi terlarang oleh rezim pemerintah sejak 1996. Menangkap mereka adalah perintah yang dijalankan oleh pasukan khusus Elang yang belakangan baru terkuak oleh Komisi Orang Hilang. Upaya pencarian terus dilakukan meski Asmara harus menghadapi drama di rumah setiap akhir pekan. Pulau Seribu, tahun 2000. Setelah mendapat kabar dari seorang informan tentang tulang belulang yang ditemukan di sana, tim Komisi Orang Hilang mengutus Alex, Coki, dan Asmara mendatangi pulau ini. Cerita berbalik saat ketika laut masih hidup. Asmara kali pertama bertemu Alex di dapur saat Laut dan Alex sedang ingin menyeduh kopi. Perkenalan pun terjadi. Tidak ada yang mengira cinta kemudian tumbuh dalam dada Asmara saat mereka berbincang. Tentu tidak terjadi dengan sederhana. Alex sebagai anak dari timur memberi kesan komunikasi yang berbeda dengan anak Jakarta pada umumnya. Kekhasan itulah yang ditangkap dan membuat Asmara menyukainya. Hingga pada suatu saat, obrolan panjang yang terjadi di Ciputat membuat mereka intens berkomunikasi, baik hanya sekedar bertanya kabar, sebagai alasan melepas rindu. Ketika di Cikini, saat Asmara berlelup dengan pikirannya, Alex mendatangi Asmara. Dan malam itu, rindu dilepas sejadi-jadinya. Sejak itu, mereka selalu mencari waktu untuk bersama melepas rindu. Namun hingga suatu ketika di tahun 1996, pada tragedi penyerangan kantor partai, seluruh anggota Winatra dan Wirasena diburu aparat. Mereka menjadi buron, dari yang bisa berkomunikasi secara diam-diam, hingga akhirnya sama sekali hilang jejak. Di rentan tahun 1996 sampai 1998, bahkan pasca Alex dan Dani dipulangkan dari penculikan, Alex menyimpan trauma. Hubungan Alex dan Asmara mulai berjarak. Pernah satu ketika Asmara ingin memeluk Alex yang tengah melamun dengan mata yang berkaca-kaca, tapi Alex menepisnya. Hingga hari ini, di mana mereka berada dalam satu perahu mencari biru laut dan kawan-kawan yang hilang di Pulau Seribu, hubungan mereka terasa hanya sebagai kawan. Untuk pertama kali, Asmara melihat Alex tersenyum saat berada di tengah laut. Ketika melihat burung-burung terbang, perahu motor mereka menepi di Pulau Onrus. Pak Nurdin dan orang lokal membantu pencarian, namun tidak membuahkan hasil yang signifikan. Hanya ada dugaan tentang beberapa objek yang mereka temukan sebelum akhirnya sekelompok orang berambut cepak datang dan mengusik pekerjaan mereka. Tanah Kusir 2000. Di rumah biru laut, tradisi akhir pekan itu masih terus dirawat ayah dan ibunya. Memutar musik kesukaan, memasak menu untuk kakaknya, dan aktivitas yang selalu menyeret Asmara ke masa-masa bahagia. Mereka tidak menerima bahwa laut, anak kesayangan, telah hilang dan mungkin tidak akan pernah kembali. Sejak terbentuk Komisi Orang Hilang,
Setiap bulan, selalu ada acara arisan. Mereka bertemu tidak hanya untuk mengetahui perkembangan pencarian orang-orang yang dihilangkan, tetapi sesekali berbagi energi agar tetap waras, menanyakan kabar atau bahkan saling mencicipi menu favorit masakan keluarga. Di Tanah Kusir, mereka, Alex, Coki, dan Asmara yang diutus ke Pulau Seribu juga akan memberikan laporan. Seperti biasa, diawali dengan saling menanyakan kabar, menikmati menu masakan, dan diakhiri dengan obrolan atau diskusi adalah rangkaian aktivitas sebelum mereka kembali ke rumah masing-masing. Momen yang paling ditunggu ketika Aswin tengah membuka sesi obrolan. Alex maju untuk memberi keterangan tentang apa yang mereka temui di sana. Tapi ada yang mereka wanti-wanti. Adalah tentang tong yang entah apa isinya. Tong-tong itu ditemukan di dekat pesisir, di mana mereka menduga kemungkinan digunakan untuk mengisi jasad orang sebelum akhirnya dilempar ke laut. Suasana menjadi hening ketika Alex dihujani pertanyaan oleh para orang tua tentang temuan-temuan di lapangan. Naratama dengan pertanyaan yang menukik membuat suasana semakin gaduh. Muncul tak terhindarkan. Aswin menengahi presentase Alex. Lalu Asmara yang menyadari kode dari Alex segera menggantikannya bicara. Asmara melanjutkan presentase yang rasanya juga tidak memberikan jawaban yang signifikan. Pada dasarnya, upaya pencarian mereka ke Pulau Seribu tidak membuahkan hasil. Isak tangis mulai pecah. Ruang yang kini hening itu diisi dengan segala emosi, sedih, kesal, cemas, dan entah apa yang menggambarkan betapa kehilangan itu sangat getir. Ibu dan ayah Asmara memberi kode ingin segera pergi meninggalkan pertemuan itu. Asmara tidak rela dengan sikap itu, namun dia tidak bisa menghentikan langkah. Dia hanya bisa bersedih, menahan tangis yang sebentar lagi tumpah. Alex segera menahan dan mengusap air matanya. Di depan Istana Negara, 2000. Sebelum aksi Kamisan digelar pertama kali, sebagai sikap protes dan tuntutan agar pemerintah serius terhadap kasus ini, Alex mengajak Asmara bertemu di pavilionnya. Di sebuah ruangan, Alex memperlihatkan beberapa hasil jepretannya yang telah dicetak. Sudah tahun keempat mereka dihilangkan. Asmara melepas tangisnya di kamar gelap tempat cetak foto. Dia melihat foto kakaknya dan beberapa kawannya tidak ketemu hingga hari ini. Foto-foto itu akan dibawa saat aksi Kamisan. Tangisan itu tidak berhenti. Alex mengerti perasaannya. Dia membawakan tisu dan segelas air. Dalam ruangan itu, Alex mengatakan sesuatu yang tidak pernah diungkapkan bahkan setiap kali arisan digelar untuk mendengarkan laporan pencarian. Alex membuka cerita bahwa dalang dari proses mereka bisa diringkus satu persatu oleh aparat adalah Gustia. Dia mata-mata. Dia diutus untuk memata-matai pergerakan. Dan di dalam sel penyiksaan, dia bahkan tidak merasa bersalah saat memotret laut ketika disiksa dan dipindahkan dari sel satu ke sel lainnya. Dan bahkan mengakhiri hidup kawan-kawannya. Mengapa mereka melepasku? Mengapa mereka tidak membunuhku saja? Kata Alex. Di kamar gelap itu, tangisan tumpah ruah. Mereka melepas segala ingatan dan kesedihan yang mereka mungkin tidak akan pernah kelingki. Hingga tidak ada lagi kata-kata yang bisa keluar dari bibir mereka, hanya tangisan dan air mata yang menjadi tanda. Asmara memberi semangat. Dia mengabarkan bahwa dia proposal residensi dokter forensiknya diterima. Alex ikut senang, karena hal ini akan membantu mereka ke depan nih, dalam pekerjaan di Komisi Orang Hilang. Luapan kebahagiaan itu membuat mereka larut. Hasrat yang selama itu terkubur kini melanda. Bibir mereka saling beranggut. Gairah seks itu tidak bisa dibendung lagi. Alex mengimbangi asmara yang kini bergebu-gebu. September 2006, sebelum 18 Januari 2007. Aswin, Daniel, dan Alex yang berangkat menjadi peserta pleno Komisi Sosial Kebudayaan dan Hak Asasi Manusia PBB mengajak Asmara yang kebetulan ada di New York mengikuti seminar ilmu kedokteran forensik, menemui para Madres Argentina di Lounge Hotel. Mereka adalah para ibu yang tidak pernah lelah mengangkat suara untuk mengingatkan pemerintah Argentina tentang sebuah tragedi yang melenyapkan anak-anak mereka. Hilang dan tiada kabar. Aksi para Madres di setiap Kamis menggunakan salai kain putih dan berjalan di hadapan istana presiden itu menginspirasi lahirnya aksi Kamisan di Indonesia pada 18 Januari 2007. Dalam pertemuan itu,
Asmara mendengarkan cerita heroik mak-mak yang menuntut keadilan ditegakkan. Mereka tidak berhenti meski usianya sudah senja. Aksi ini mendapatkan dukungan dari berbagai aktivis di belahan dunia. Presentasi Daniel di hadapan Komisi Sosial Kebudayaan dan Hak Asasi Manusia PBB langsung disetujui. Konvensi anti penghilangan paksa dibuat. Mereka juga mengundang secara resmi untuk datang ke Indonesia. Pada Kamis yang gelap, di 2007, Asmara baru saja tiba di Ciputat. Dia mendapati rumah dalam keadaan gelap. Dia mencari-cari ibu. Semua ruangan gelap, tanpa cahaya lampu. Waktu sudah sangat senja. Dia mendapati ibunya tengah terlelap di kamar kakaknya, Laut. Ibunya terbangun dan menceritakan mimpi aneh itu kepada Asmara. Ibunya terdiam sejenak setelah bercerita lalu bertanya, "Kenapa Asmara menggunakan gaun hitam?" Asmara menjawab, "Dia baru saja menghadiri aksi Kamisa." Pada Kamis keempat, di awal tahun 2007, seperti biasa. Namun kali ini Asmara kaget ketika bahunya disentuh seseorang. Saat dia menoleh, dia melihat Anjani dan ibunya juga ikut pada aksi itu. Ibu dan Anjani menggunakan dress hitam seperti yang orang-orang gunakan pada hari itu. Mereka berdiri bersama para ibu dan orang-orang yang memegang foto anak-anak, juga kekasih yang dihilangkan. Foto-foto itu Laut, Sunung, Julius, Gala, Widi, Kinanti, Narendra, hasil jepretan dan cetakan oleh Alex dihadirkan dalam aksi Kamisan sebagai tanda tuntutan pertanggungjawaban terhadap pemerintah. Epilog. Asmara, kukirimkan semua pesan ini melalui sayap-sayap ikan pari. Bunyi rintik hujan ketika menyentuh tanah, dan melalui bunyi kepak burung gereja yang hinggap di jendela kamar. Aku yakin kau akan bisa menangkap pesanku, membaca ceritaku, dan aku percaya kau akan menceritakan kisahku kepada dunia. Ini paragraf terakhir, surat Laut kepada Asmara. Di hadapan laut, di bawah matahari. Mereka, Pak D, dan Bu D Julius, Bu Arung, Ibunda dan kedua Kinan, Mbak Yuni, aku, Ibu dan Ayah, juga Anjani, juga seluruh kawan-kawan laut yang selamat, serta beberapa kawan dari Komisi Orang Hilang dan Lembaga Bantuan Hukum melarung foto-foto mereka ke laut. Asmara menangkap sebuah morse yang keluar dari kepak sayap burung-burung yang terbang di tengah laut di atas mereka. Menangkap kode morse gerakan ikan pari yang berloncatan mengawal sekumpulan karangan bunga, foto, dan lilin yang dilarung. Laut bercerita. Tahun sudah berganti 2008. Aksi Kamisan terus bergulian. Dress hitam, payung hitam, dan orang-orang yang berdiri menuntut keadilan. Aksi itu tidak hanya menjadi sebuah alarm kepada pemerintah agar terus merawat ingatan, tetapi menjadi terapi kepada mereka yang ditinggalkan dan warga negeri ini. Demikianlah rangkuman buku Laut Bercerita karya Leila Eskudori. Terima kasih telah mendengarkan rangkuman ini di channel Audio Buku Indonesia. Jika Anda merasa tertarik dengan buku ini, kami merekomendasikan Anda membaca dan membeli versi lengkapnya di toko buku terdekat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih, dan stay tune di rangkuman buku berikutnya.